matlab Salis Asyar 13 sampai ke Atsamin Asyar, jadi sampai ke 18 aja. 13 sampai 18 matlabnya. Kemudian hal-hal yang memang perlu dipelajari di situ adalah fahmul adillah, itu pastinya fahmul adillah. Jadi setiap matlab itu pasti ada dalilnya, imma minal Quran atau imma sunnah, dan bisa jadi satu matlab itu ada banyak adillah, ada banyak, mungkin lebih dari satu. Nah, di situ yang paling penting pertama adalah fahmul adillah, ya kan? Kalau memang bisa menghafalkannya afdal, ya. Walaupun disoal-soalkan nanti pilihan ganda, walaupun mungkin ada potongan-potongan dalil, itu mungkin ada. Terus kemudian setelah itu kan ada aqwalul ulama, dan aqwalul ulama itu ibarah an asyarh wal bayan li al-adillah. Jadi perkataan ulama itu adalah penjelas, adalah keterangan atau rincian tafsir-tafsir dan penjelasan ya dari para ulama terhadap dalil-dalil yang ada di matlab, setiap matlabnya. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan, memahami setiap dalil dengan cara memahami perkataan-perkataan para ulama atau penjelasan-penjelasan para ulama yang ada di bawah-bawah dalil tersebut. Mungkin itu yang perlu dipelajari di fikih dakwah, karena kita lebih cenderung ke al-faham di sini ya. Jadi biidznillah ta'ala ketika kita semua sudah paham, ya kan, dan bisa menularkan, dan sebagiannya yang bisa kita amalkan, nah itulah tujuan dari kita belajar fikih dakwah ini. Mungkin itu ada poin-poin yang perlu untuk diperhatikan untuk kalian pelajari. Oke, ada yang ditanyakan? Tafadhal. Ada yang tanyakan terkait poin-poin yang perlu untuk kalian pelajari? Tafadhal. Dari al-matlab ats-tsalits asyar ila ats-tsamin asyar ya. Kalau kalian ingin mudah untuk mencari ayat, mencari hadis, setiap dalil ya, yang ada di kitab Fadli Da'wah Ilallahi Ta'ala, kalian bisa langsung ke halaman akhir-akhir, yaitu di halaman sekitar 115, 114, dimulai dari 113. Di situ ada Fihris al-Mawdu'at, ya kan? Terus kemudian di situ kalian bisa cek ya, di matlubul awal judulnya apa, terus kemudian di situ ada ayat-ayat Al-Quran apa saja yang masuk ke situ, kemudian aqwalul ulama atau aqwalu ba'dil ulama itu juga ada di situ, walaupun memang nggak rinci, tapi ente langsung bisa nyari untuk posisi halamannya di mana aja. Itu di Fihris Al-Mawdu'at 113 di kitab kalian.
Sedangkan yang intihan kita itu kan mulai dari as-salis asyar. Nah, yang ini maudhu'nya. Maudhu'nya di sini, terus kemudian dalilnya an-nas ad-dal ala dzalik di sini. Hadis yang dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma abid wal akhar alim. Di halaman 55. Terus kemudian tafdil al-alim ala al-abid li kauni naf'ihi mutajawizan ila ghairihi. Terus kemudian bahkan di sini al-murad bi salatillahi ta'ala. Nah, ini penjelasannya. Ya kan sangat mudah kitab kalian untuk kalian pelajari. Jadi kalau belajar langsung ke poin-poinnya ini ya. Dari halaman 100 di halaman 118 berarti tadi matlab salis asyar. Terus di sini matlab rabi asyar, ya kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadhara wa rahmah li muballighi maqalatih. Di sini dalil-dalilnya dijelaskan, terus ini aqwal ulama juga. Kemudian matlab al-khamis asyar da'wah ila Allah taala sadaqah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ayat tersebut, nah di mana di halaman 66. Jadi ada enak sini sistematis banget. Terus kemudian aqwalu ba'di al-ulama fi tafsir al-ayah. Terus kemudian hadis wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan ini ada beberapa hadis-hadis dan juga aqwal ulama atau aqwal sahabat juga dirincikan halamannya. Jadi mudah untuk kalian nyarinya. Di sini dikasih tanda-tanda aja kalau yang sudah kalian pelajari, kalian kalian baca, kalian centang. Yang belum berarti kan tinggal kembali ke fihris ini lagi untuk kalian cari di halaman-halaman yang belum kalian baca. Ati musawa biman ihtada ala yadihi syakhsun wahid. Kemudian lil ghadi ila al masjid li ta'limil khair ajru al hajj alladhi tamma hajjuhu. Kemudian ya ini yang terakhir, samin asyar lidda'i mithlu ujuri man tabi'ahu. Hadis, terus kemudian aqwal ba'dil ulama, qaulul Imam Tibi, ta'liq Ibn al-Qayyim, kemudian tanbih al-Mala'ali al-Qari. Terus kemudian ada dalil yang kedua, hadis. Kemudian mimma istafad, bahkan di sini dirincikan. Jadi langsung tasaul juga ada, jadi langsung menuju ke halaman yang bersangkutan. Itu cara belajarnya begitu ya, dari kitab Fadli Da'wah Ilallah Ta'ala. Jadi insyaallah sistematis banget kitabnya. Kalian mulai dari halaman 118, ya kan, di situ ada fihris maudhu'at, di situ matlab salis asyar sampai 121. Tafadhal. Nah, ada yang ditanyakan? Oh, Ustaz. Tafadhal Ilham. Poin-poin yang di fihris ini ntar keluar, Ustaz. Kenapa? Poin-poinnya kenapa? Poin-poin yang dari fihris ini ntar bakal keluar, Ustaz. Iya. Sahih. Jadi poin-poin sini, dan yaitu cara paling sistematis ya untuk kalian belajar kitab ini, daripada atau istilahnya terkadang sebagian nggak sempat untuk membaca detailnya semua dari awal matlab sampai akhir kan. Jadi coba fokusnya di poin-poin yang ada di fihris maudhu'at di sini. Oke, Ustaz. Oke. Nah, ini fihris. Soalnya berapa, Tad? Soalnya cuma 15 kan? PG semua, Tad. Iya, cuma PG. Ya kan? Kayaknya ya soalnya sahal lah Keke ya. Ya PG ada pilihannya, itu tinggal milih kan gitu. Gitu. Cuman ya pastilah harus jeli ya. Karena namanya
apa namanya jenjang IM itu kalau PG-nya ada yang salah terus kemudian satu benar itu kelihatan banget ya kan. Tapi di sini kan semuanya benar tapi mana yang paling benar kan itu aja pilihannya. PG dan nggak keluar dari mauduat atau istilahnya dari poin-poin yang ada di fihris mauduat di sini insyaallah nggak keluar jauh dari poin-poin itu. Ya fokus di poin-poin ini aja. Enak. Jadi kalau yang udah kalian pelajari kasih tanda aja. Oh ini udah, halaman ini udah, halaman ini udah. Jadi enak udah ringkas. Jawabannya blok di buku atau harus ditelah dulu, Tat? Ya pastinya ditelaah ya. Kalau ngeplak itu nggak mesti ya, kecuali dalil. Kecuali dalil. Kalau dalil ya pastinya harus ngeplak ya, apalagi ayat. Ya gitu. Tapi kalau selain dari itu ya ada penelaahan lah, ada telaah dikit. Nggak ada akik kan, Tat? Kenapa? Nggak dalam. Ya kalau fikih dakwah sih belum dalam ya, karena ini masih baru sebenarnya yang kita pelajari selama 1 tahun itu kan satu bab toh. Satu bab kita bagi 1 tahun, yaitu cuman bab fadli dakwah ilallahi ta'ala. Jadi masih fadlnya aja. Ini memuter-muter ya ujung-ujungnya ke keutamaan dakwah udah itu doang. Yang kita pelajari ya keutamaan yang mana berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih itu aja. Jadi nggak ada hakik. Karena kita belum masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Ya kalau kelas 3 nanti insya Allah kalian mungkin sama Ustadz Rusman fikih dakwahnya. Jadi di situ udah mulai teori. Nah kalau yang kelas 3 itu lebih membutuhkan analisis nantinya karena yang dipelajari itu kan bagaimana kita memperhatikan kondisi-kondisi setiap orang yang kita dakwai. Kan setiap orang kondisinya masing-masing. Kemampuan dan kondisinya. Nah, itu harus kita perhatikan agar kita memunculkan metode atau cara berdakwah kepada orang tersebut dengan cara yang tepat. Jadi nggak boleh asal asal mendakwai, asal ngucap, asal ngasih tahu kayak gitu. Jadi yang diharapkan dari kelas 3 adalah kalian itu mampu untuk untuk hikmah atau istilahnya apa ya bahasa Indonesia apa? Hikmah itu harus hikmah ya dalam memilih cara. Maksudnya harus Pintar-pintar. iya harus pintar-pintar ya. Pokoknya harus pintar-pintar, harus jeli untuk harus bijak ya bahasa Indonesia harus bijak. Ente itu kalian itu harus bijak dalam memilih metode atau cara mendakwai setiap individu yang mana berbeda-beda. Jadi nggak ada lagi istilah terkesan dakwah ente itu malah menyudutkan pihak tertentu atau dakwah ente itu kok menyalahkan pihak tertentu atau dakwah ente itu terlalu terlalu lembek, terlalu lemah, ya kan? Nggak ada ketegasan di situ. Nah, makanya ketika kita ingin i'tidal atau kita ingin tawasud ya, ingin imbang dan di tengah-tengah, maka itu harus muraat ahwalil mukhatabin, harus memperhatikan kondisi keadaan orang-orang yang akan kita dakwahi. Itu di kelas 3. Jadi kalau di situ memang beda karena apalagi dakwah di Indonesia, ya kan beda dengan dakwah di Arab Saudi, beda dakwah di Mesir atau di Turki. Di negara-negara itu cara berdakwahnya beda-beda karena apa? Ahwal mukhatabin beda-beda juga. Kondisi-kondisi orang-orang yang didakwahi itu juga berbeda-beda. Ketika ente dakwah kepada kalangan akademisi juga beda. Ketika ente ngobrol sama orang awam atau ingin mendakwai mereka, orang-orang yang benar-benar awam juga caranya berbeda seperti itu. Itu kelas 3 emang ta'amuk nanti di situ ya. Tapi insya Allah sama Ustadz Rusman, lau samahallah, insya Allah masih ketemu sama Ana mungkin di beberapa kelas di mapel yang lain ya, bukan fikih dakwah tapi tinggal fikihnya doang, nggak ada dakwahnya.
insyaallah di kelas 3 lau samahallah. Oke, afwan. Oke, jadi gitu ya Ilham ya. Ini sebagai ketua kelasnya. Anak kasih tahu metodenya aja, maksudnya untuk mempelajari dan membaca kitab ini, jadi biar nggak begitu melebar, nggak begitu apa namanya banyak, yang seakan-akan dari matlab 13 sampai matlab 18 gitu kan ya, walaupun cuma 6 matlab ya sedikit sih itu sebenarnya gitu. Jadi langsung merujuknya ke maudu'at, ke fihris maudu'at. Untuk tahdir belum Ya, belum ana tahdir di sini. Bentar. Ana cek. Oke. Total santri di sini ada 36 ya. Ya, berarti masih ada 3 santri yang kurang. Ya, 36 santri di kelas 2F lengkap ya. Maksudnya memang nggak ada yang keluar, nggak ada yang mengundurkan diri atau apa, 36 ya. Berarti masih ada sekitar 3 sampai 4 santri yang belum hadir. Saya belum ana tahdir. Oke, ada yang disampaikan lagi? Dan juga alafu berdakwah ketika mengajari santri itu kan juga termasuk metode dakwah ya. Ketika cara kita mengajar, kemudian cara kita menasihati santri ketika mereka ada di sini, maksudnya di ma'had, dalam posisi hadir, maka memiliki cara tersendiri dan cara berbeda dari menasihati dan menilai santri ketika memang posisinya PJJ seperti ini, karena kondisinya berbeda. Maka hukum tidak disamakan ketika kondisi itu berbeda, atau cara, bahkan cara, hukum aja nggak disamakan, tapi harus diperhatikan kondisinya, keadaannya, apalagi cara menyampaikan kepada santri ya terkait apa-apa yang bisa atau untuk dinasihatkan ya kepada santri. Karena emang ini kalau ada ustadz ngobrol sama kalian, ngasih nasihat kepada kalian, itu ya nasihat ya. Dan nasihat ketika diberikan kepada orang lain, yaitu lagi harus memperhatikan kondisi orang-orang yang mendengarkan. Seperti itu. Jadi enggak disamakan ya dalam kondisi santri hadir di ma'had dan kondisi santri mereka di rumah masing-masing PJJ seperti ini, atau istilahnya mondok di rumah masing-masing ya. Mondok di rumah masing-masing. Kayak gitu. Maka di sini sebagaimana yang pertama pernah Ana singgung juga, pesantren atau bahkan di sini Ana juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi kepada kalian semua terkait pembelajaran terkhusus di Mapel Fikih Dakwah di sini. Jadi dengan media yang bisa kita gunakan, dengan cara yang bisa kita maksimalkan, nah itu kita manfaatkan. Tapi di sini kan bukan termasuk kebijakan atau istilahnya bukan termasuk suatu hal yang bijak, yang hikmah ketika Ana terlalu tadakhul tentang keberadaan kalian di sana, apakah benar-benar kalian hadir dan benar-benar mendengarkan dan benar-benar ihtimam dengan apa yang dijelaskan apa enggak, itu kan bukan sebuah yang bijak kalau Ana terlalu tadakhul terkait hal-hal tersebut. Karena memang posisi kalian bukan di kelas. Kalau di kelas Ana bisa memantau satu persatu. Ada yang regut, ada yang enggak perhatian, ada yang ngobrol, atau yang perhatian, itu semuanya kelihatan berbeda. Tapi kalau kondisi seperti ini kan tidak bisa dibedakan. Entah itu cuman login, terus kemudian bergabung saja di Meet, kemudian mendengarkan, atau yang ditinggal kegiatan yang lain, itu al-amr
bainaka wa bainallah itu aja sudah. Jadi bukan urusan ana untuk sibuk-sibuk menilai kalian apakah benar-benar hadir semua satu persatu apa enggak. Itu akan benar-benar menguras waktu, menguras energi, menguras pikiran, ya kan. Dan seharusnya kita bisa fokus untuk mempelajari sebuah ilmu, tapi malah sibuk untuk ngatur hal-hal yang sebetulnya di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mengatur. Ya ini seperti itulah yang ngatur kalian benar-benar perhatikan apa enggak. Dan juga di depan layar, entah itu HP ataupun komputer, laptop, dari jam 7 sampai jam 12 ya Anda paham sendiri gimana rasanya. Ya kan? Maka ya wajar aja kalau mungkin sebagian dari kalian ya cuman masuk terus kemudian mendengarkan syarah, terus kemudian dia meletakkan jawalnya dan ia berusaha untuk mendengarkan syarahnya, karena memang melototin layar itu pedas, apalagi setiap hari, dan itu kalian lakukan udah 3 bulan. Jadi itulah ya, di sini kita berusaha memfasilitasi aja, berusaha mengarahkan, berusaha memberikan faedah ya. Jadi kita berusaha mengifadahi atau istilahnya nufidukum aja terkait pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita lakukan. Baik, kalaupun yang lainnya mungkin ada yang menilai atau bahkan sampai menelusuri dari kalian itu benar-benar hadir atau enggak, ya wallahu ta'ala alam bisawab pertimbangannya apa, tapi yang pasti itu kurang kerjaan. Mending mikirin apa yang bisa untuk kalian manfaatkan di sana, memberikan sebuah pengertian, kepercayaan, agar proses kedewasaan kalian dan setiap santri itu bisa natural, bisa berkembang secara alami, bukan karena dipaksa. Karena kedewasaan yang dipaksa yaitu akan luntur dengan cepatnya. Karena yang kita ketahui untuk mendidik anak kecil itu kan katanya kan ada beberapa maqal, ada beberapa perkataan yang mengatakan mendidik anak kecil itu seperti mengukir di batu kan gitu. Ya kan? Ta'limu as-sighar kan nakri 'alal hajar. Katanya kan seperti itu. Seperti mengukir di batu. Nah, kalau mengukir di batu berarti kan nggak mungkin menggunakan spidol ataupun pulpen. Berarti di situ yang digunakan adalah palu dan juga benda-benda keras yang bisa untuk mengukir, dan ukiran itu bekasnya akan benar-benar permanen di batu tersebut. Nah, itu kan mendidik anak kecil. Kalau anak sudah mulai dewasa, udah mulai gede, kan udah nggak pakai kerasan lagi. Yang dipakai adalah ya dikasih pengertian karena sudah mumayyiz, apalagi udah balik kan gitu. Jadi kasih pengertian, nih kasih pilihan, kalau begini dampaknya begini, kalau begini dampaknya begini, ya udah silahkan lakukan. Karena setiap orang itu memiliki proses masing-masing, dan setiap manusia itu tidak dilahirkan seperti malaikat. Malaikat nggak dilahirkan, ya kan. Manusia ya dilahirkan karena ya dia manusia, dan malaikat sama manusia itu berbeda. Kalaupun ada kekurangan, ada keburukan, ada kejelekan yang dilakukan manusia itu, ya itulah namanya manusia. Dan kita sebagai seorang muslim yang sadar diri terhadap hal tersebut, ya wajib bagi kita untuk introspeksi diri, bukan menilai orang lain ya, tapi yang kita fokuskan dalam diri kita adalah menilai diri kita masing-masing. Menilai diri kita masing-masing. Ya, santri menilai dirinya masing-masing. Ustadz juga menilai dirinya sebagai ustadz, ya kan? Ngapain sibuk-sibuk menilai santri? Ngapain sibuk-sibuk menilai orang lain? Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ini satu hissah sudah berlalu. Tafadhal kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada, ya semoga ini menjadi pekan terakhir, maksudnya terakhir sebelum imtihan ya, dan juga sebelum Ramadan, dan semoga ini bisa menjadi introspeksi kita masing-masing terhadap
bukan penyampaian apa ya istilahnya, ketersampaian tujuan kita. Jadi setiap kita harus memiliki tujuan masing-masing. Kenapa kita belajar, kenapa kita membaca, kenapa kita mendengar. Maka di situ harus kita introspeksi ulang, harus kita nilai ulang apakah kita sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jikalau belum, berarti cari solusi-solusi untuk agar bisa sampai di tujuan. Kalau sudah, maka tingkatkan, bikin sebuah tujuan yang baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu aja mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kali ini. Ya kan, semoga yang ditanyakan Ilham sebagai ketua kelas itu sudah Anda jelaskan pas pertemuan ini. Ya kalau mungkin ada yang kurang jelas silahkan di WA lagi nanti Ilham atau siapa saja dari kelas ini. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron. Afwan ya. Assalam.